Saya mau ke Pak Edward lagi. Pak Edward, dari data yang kemudian dan investigasi yang sudah dihimpun sampai saat ini, sebenarnya kalau orang yang mau menggunakan joki terorganisir seperti itu, berapa sih kemudian biaya yang harus dikeluarkan oleh orang tua hanya untuk membayar joki untuk cara-cara yang tidak benar seperti ini? Jadi hasil identifikasi kami gitu baik kepada peserta yang tertua tahun lalu ya itu. Jadi memang antara yang menjokikan dengan yang dijoki ini tidak saling kenal. Jadi memang ada sistem yang menjembatani itu. Kalau tarifnya bervariasi, tetapi info terakhir yang kami dapatkan untuk pengembangan kasus yang dilakukan di Pusat UTBK Universitas Negeri Surabaya, itu tarifnya bisa sampai dengan 700 juta. 700 juta untuk menggunakan jasa ini, dan memang dikatakan kalau lolos baru dilunasi, tetapi biasanya sistemnya digunakan menggunakan sistem DP. Saya sendiri pernah wawancara gitu dengan salah satu orang tua, jadi memang mereka dihubungi, jadi ini terstruktur karena mereka mungkin mengetahui data dan peta anak, ingin masuk di mana dan sebagainya, orang tuanya dihubungi, kemudian mungkin orang tuanya juga terpengaruh sehingga memberikan DP sekian, lantas dilakukan ujian. Dan bisa ada juga yang memperoleh nilai yang baik karena memang peserta jokinya ini juga ada yang sudah alumni, ada juga yang masih mahasiswa aktif gitu, Mbak. Pak Edward, saya mau tanya lagi, 700 juta itu untuk satu orang, Pak? Satu orang, Mas. Wow, besar sekali. Ya. Bahkan itu melampaui biaya pendidikannya selama 4 tahun sampai lulus lah. Sampai sekitar 500 juta gitu. Tetapi ternyata tahun ini ada info terbaru ya. Ini saya baru dilaporkan tadi malam, hasil pengembangannya itu tarif yang dikenakan adalah 700 juta. Dan ini melibatkan banyak pihak ternyata. Karena mulai dari pemalsuan data dan sebagainya. Sehingga itu kami katakan ini udah masuk tindakan pidana yang direncanakan gitu. Karena merencanakan memalsukan identitas dan sebagainya. Sehingga oleh karenanya kita dari pihak panitia akan memberikan sanksi tegas dalam koridor kewenangan kita. Adapun yang di dalam ranah hukum itu akan diproses secara hukum dan regulasi yang berlaku. Oke, sekarang saya mau ke Mbak Joy. Saya sampai minum dulu Mbak Joy karena kaget 700 juta. Kaget dengan 700 Satu juta orang ya, loh Pak Edward. Mahal ya Mahal biayanya. banget. Itu bahkan bisa sampai membiayai sampai lulus begitu. Pertanyaan saya lebih begini, ketika 700 juta itu kemudian difasilitasi orang tua, artinya kan orang tua ikut merestui dalam tanda kutip anaknya untuk berbuat curang seperti ini. Jadi apakah nantinya ini bisa berdampak pada misalnya integritas anak itu sendiri, bagaimana nanti anak juga menjalani pendidikannya selama 4 tahun kurang lebih selama masa kuliahnya. Dampak-dampak apa Mbak ketika upaya-upaya curang seperti ini sudah ditanamkan bahkan sama orang tua? Ya. Tadi yang saya sampaikan di faktor kedua, orang tua itu sebenarnya role model anak kan, dalam berbagai aspek. Nah, ketika anak itu terbiasa melihat, tanda kutip ya, kecurangan dalam berbagai bentuk dalam keluarga, termasuk tadi, misalnya nanti ayah bayar aja nggak apa-apa dek, yang penting kamu lulus, misalnya begitu. Jadi bagi anak, kalau ini sudah menjadi sebuah kebiasaan, itu berarti sesuatu yang diperbolehkan dan secara langsung diajarkan pada anak. Nah, yang terkait tadi saya sampaikan, internalisasi nilai-nilai integritas. Nilai integritas itu bukan hanya soal jujur, tapi dia juga menyadari bahwa dia punya tanggung jawab terhadap sesuatu hal yang benar. Dia takut dapat sanksi, dia malu kalau ketahuan orang. Nah, itu nggak ditanamkan, Mas Jason, Mbak Valen. Sehingga ketika nggak ditanamkan, anak tidak punya pemikiran itu dan akhirnya tidak menjadi ciri bagi anak. Jadi betul sekali, kalau hal-hal kecil bagi anak saja itu bisa diupayakan dengan uang, dengan berbagai cara pintas, berarti nanti setelah dewasa makin besar, hal yang besar pun makin gampang dikuasai oleh uang. Jadi secara langsung orang tua itu mengajarkan praktik disintegritas bagi anak dalam semua aspek hidupnya. Jadi itu fatal sebenarnya. Belum lagi kita bicara gradasi kualitas ya. Yes, Nah, itu pasti. sekarang kita bicara soal sistem. Kalau ini adalah yang juga harus diperhatikan selain anaknya, ada orang tuanya, tapi sistem yang ada di Indonesia saat ini itu sebenarnya mendukung untuk kita bisa membayar joki seperti itu. Menurut Mbak Joyce bagaimana sistem? Kalau sistem barangkali saya
perlu tanya kepada Pak Edward lebih cocok gitu ya, karena beliau adalah yang lebih paham gitu di lapangan. Tapi kita bicara soal sistem dalam budaya masyarakat, lebih tepatnya seperti itu ya. Dalam konteks psikologi sosial kita melihat bahwa kecurangan-kecurangan itu hal yang saya bilang dinormalisasi lah. Contoh ya Mbak, misalnya ada anak yang nilainya buruk. Nah, tidak sedikit orang tua yang tiba-tiba bawa kue ke sekolah gitu ya. Ini buat tanda kutip gurunya. Gurunya nggak minta, gurunya nggak mau. Tapi orang tuanya itu pengen bawa sesuatu untuk guru supaya guru itu tanda kutip juga melunakkan hati, ngasih perhatian lebih, mudah dikuasai orang tua. Nah, ini praktek kecurangan dan itu bagian dari sistem sosial yang ada di lingkungan masyarakat kita. Oke. Belum lagi hal-hal lain misalnya gitu. Oke, sekarang saya mau ke Pak Edward terakhir. Pak Edward, ini sudah ada joki, kemudian ada yang nanam alat begitu di telinganya. Ini saya nggak ngerti lagi anak-anak kok bisa punya keinginan untuk melakukan hal-hal yang cukup ekstrim buat saya ya. Ada keluar uang di situ. Gimana caranya Pak supaya kejadian seperti ini tidak terulang lagi nanti di UTBK berikutnya? Yang pertama memang kalau kita lihat bahwasannya sebenarnya kalau dilihat dari persentase kesadaran ini mengalami peningkatan untuk yang pingin jujur. Karena dari 871.000 peserta, ini yang data anomalinya 2.900 hanya 0,03%, bukan berarti ini bukan sesuatu, ini sesuatu gitu. Tetapi yang ditemukan kecurangan sampai dengan hari ini berjumlah 32. Artinya angka ini makin kecil tetapi ini tetap tidak dibolehkan. Karena sebenarnya sistem UTBK ini merupakan sistem seleksi yang mengedepankan kesetaraan ya dari seluruh wilayah di Indonesia untuk seleksi bersama. Dan perlu diingat ujian UTBK ini merupakan salah satu seleksi nasional bersama, salah satu yang paling besar di dunia nih, Mbak Joyce, Mas Jason dan Mbak Valen. Jadi kita terus menguatkan agar supaya ini bisa terlaksana dengan integritas yang baik. Dan alhamdulillah itu bisa terus meningkat dari tahun ke tahun. Tetapi penting untuk diingat, sebaik apapun sistem yang kita buat, selama praktek dan niat kecurangan itu tetap ada, maka mereka akan mencari jalannya, berapapun biayanya. Ini bisa dilihat ini dengan nominal tarif untuk joki yang terus meningkat ya. Bisa dikata tahun lalu kami hanya mendapatkan informasi 500 juta. Sekarang bahkan sudah di angka 700 juta. Jadi penting kita untuk mengingatkan kesadaran bukan hanya kepada peserta, juga kepada orang tua untuk mensupport anaknya dengan baik dan benar. Karena ini untuk masa depannya. Nggak mungkin kita memulai masa depan dengan sesuatu dan cara yang tidak baik gitu. Ini penting untuk kita tegaskan betul, dikarenakan buat peserta yang misalnya sudah terbukti curang, ini pasti sudah didiskualifikasi. Kemudian di blacklist dari sistem penerimaan mahasiswa baru. Kan sayang untuk masa depannya gitu. Tetapi ini harus kita lakukan agar supaya sistem ini bisa berjalan dengan jujur, penuh integritas, dan yang paling harus diingat, dengan cara yang curang, ini nanti kasihan anaknya. Kalau memang dia tidak mampu, nanti ketika melaksanakan perkuliahan, apalagi di Fakultas Kedokteran, bisa-bisa justru tidak akan mampu dan bisa-bisa berkelanjutan lagi nih praktek kecurangan seperti yang disampaikan oleh Mbak Joyce tadi, untuk agar supaya sekedar lulus gitu. Ini perlu untuk kita sadari bersama gitu. Jadi yang paling penting bukan hanya pembenahan sistem, tetapi membangun kesadaran kepada peserta dan orang tua bahwasanya sistem pendidikan itu harus dilakukan dan dilalui dengan penuh integritas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.